Ya, selamat pagi Ibu pengajar praktik, pagi Ibu Ida. Ya, jadi saat ini saya bersama dengan pengajar praktik saya Ibu Selvi dan Ibu Ida, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Kebetulan sekali Bu ya, kita satu jurusan sama-sama guru bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Kalau sendiri? Ya, baik. Baik, Ibu Silvi, izin hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu Ida melaksanakan kegiatan observasi di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Terima kasih atas waktunya Ibu Ida. Baik, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ida berkaitan dengan jalannya proses observasi kelas atau pembelajaran yang sudah kita lalui, di mana proses pembelajaran itu kita sudah laksanakan di kelas bersama-sama kemarin di kelas 8-nya Ibu Ida. Nah, untuk pertanyaan mengenai perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaannya Bu setelah kita melakukan observasi? Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Perasaan saya sebagai guru mendapat observasi dari Bapak sendiri selaku guru senior, tentu saja senang sekali karena itu menambah pengalaman saya, menambah ilmu buat saya, karena itu untuk acuan pembelajaran koreksi buat saya ke depannya, apakah kesalahannya ada di mana begitu. Ya, terima kasih Ibu Ida bahwa yang saya lihat sudah sangat baik, Hanya mungkin saya mau menanyakan kira-kira Ibu bisa menceritakan kembali pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Oh iya, tahap-tahapannya pertama itu saya masuk dalam kelas, terus saya menyiapkan kelas, saya menyiapkan anak-anak untuk memberi salam, terus kemudian mengabsen, masuk dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya mengingat lagi, saya sudah mengulang lagi mata pelajaran-pelajaran yang minggu lalu atau hari-hari kemarin sebelum saya melanjutkan materi-materi berikutnya. Kemudian habis itu saya masuk dalam materi berikutnya, memberikan penjelasan pada siswa. Kemudian setelah memberikan penjelasan, saya memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian saya menyuruh siswa untuk mengerjakan beberapa tugas atau soal. Ya. Oke, seingat saya kemarin materinya tentang puisi ya. Iya. Puisi mungkin area pengembangan untuk karena masih ke-13 ya, untuk kelas 8 di sana. Area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilannya kira-kira bagaimana Bu? Saya pengembangannya menyuruh siswa untuk menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dalam puisi. Kemudian menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan. Oke, jadi kemarin sudah melakukan pembelajaran untuk menulis puisi. Ya, jadi ada hasil yang didapatkan dari pembelajaran kemarin, yaitu dari segi keterampilan menulis. Nah, dari sekian siswa yang ada di situ, mungkin Ibu mengalami kendala-kendala dalam menerapkan pembelajaran membuat puisi ini kepada siswa. Kira-kira ada mungkin kendala-kendala yang Ibu bisa sampaikan? Iya, kendala-kendalanya ada beberapa siswa yang ketika kami memberikan tugas untuk menulis teks puisi, ada beberapa siswa yang sibuk bermain di dalam kelas. Di antara beberapa sibuk bermain, ada yang ada yang malahan tidak fokus dalam arti tidur gitu. Tapi itu buat saya
tidak menyerah. Saya bertujuan siswa bagaimana caranya biar mereka mau ikut melakukan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan cara saya menegur mereka memberi contoh kepada siswa begini cara membuat teks puisi. Jadi memang bahwa ada saja ya siswa Ya, yang mungkin kurang aktif. Ya, kira-kira begitu. Mungkin Ibu bisa melihat apa yang mengakibatkan anak itu menjadi kurang aktif. Ya, misalnya tadi sibuk dengan kegiatannya yang lain, padahal teman-temannya yang lain sibuk buat puisi. Tetapi ada saja siswa yang mungkin tidur-tiduran atau santai-santai atau bahkan tidak menggubris sama sekali tugas. Mungkin apa yang Ibu lihat, apa yang menjadi dasar sampai mereka melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin untuk saya pribadi kurang fokusnya siswa dan mungkin kurang aktifnya saya terhadap siswa melalui pendekatan menjelaskan. Mungkin saya hanya berfokus pada beberapa siswa, sedangkan siswa lain saya kurang fokus. Jadi saya mungkin kedepannya saya lebih melakukan pendekatan terhadap siswa. Ya, jadi sudah muncul langsung rencananya pendekatan. Kira-kira pendekatannya bagaimana, Bu? Saya melalui metode pembelajaran lebih memperhatikan siswa-siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui misalnya lebih memperhatikan siswa-siswa yang kurang aktif, lebih banyak siswa yang aktif, lebih asik main sendiri dalam kelas gitu. Ya, mungkin ada saya perhatikan kemarin dari pembagian kelompok. Apakah mungkin ini ada pengaruhnya juga ya, bahwa anak ini ketika di satu kelompok kan dengan si A, satu kelompok dengan si B akan berdampak kalau seharusnya A ini dengan C, jangan disatukan dengan B. Mungkin itu ya, Bu ya. Ya, oke. Baik, Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti akan terrealisasi, memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya yang Ibu sudah lakukan. Jadi nanti setelah ini saya akan menunggu cerita baik lagi dari Ibu. Kira-kira apa yang bisa direalisasikan, kemudian apa yang tidak. Nah, kita akan mencoba melakukan perubahan-perubahan dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi. Jadi nanti mungkin kita menunggu waktu yang tepat ya, Bu ya, untuk kita lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana kendala-kendala seperti yang Ibu sudah rasakan tadi di dalam kelas. Oke, baik. Jadi segera mungkin ya, Bu ya, mungkin kita bisa atur setelah ini. Mungkin nanti semester yang baru, apalagi ini sudah akan mendekat ujian, ya ini sudah minggu-minggu terakhir melakukan proses kegiatan pembelajarannya. Nanti bulan April sudah masuk ke dalam. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Ida. Mungkin dari Ibu Fasi pengajar praktik bisa ada yang ingin disampaikan, mungkin memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan kami tadi. Baik, terima kasih sebelumnya untuk dari Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Secara keseluruhan sudah sangat bagus. Jadi alur ceritanya sudah sangat terlihat. Tadi menyampaikan tujuannya, kemudian Pak Yunus menyampaikan hasil observasi kemarin, kemudian Ibu Ida mengonfirmasi dan mengasah area pengembangan bahan yang cukup maksimal, kemudian menemukan apa yang harus dilakukan. Itu sudah mencerminkan aktivitas dalam proses coaching supervisi akademik. Harapannya sama dengan yang Pak Yunus sampaikan, semoga area pengembangan yang tadi sudah direncanakan itu dapat direalisasikan dengan waktu yang singkat. Jadi waktunya itu bisa ditentukan, kayaknya pertemuan berikutnya sudah bisa, seperti itu ya. Jadi ditunggu kabar baiknya, cerita baiknya untuk proses pembelajaran ke depannya. Oke, seperti itu Pak Yunus. Oke, terima kasih Ibu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik ini kita selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas
waktunya Ibu pengajar praktik yang waktunya sangat padat tetapi menyempatkan diri untuk hadir di SMP Negeri 14 ini untuk kita sama-sama melakukan pendampingan. Ibu Ida, terima kasih atas waktunya. Kita akan tetap berkolaborasi untuk pengembangan pembelajaran di SMP Negeri 14. Ya, selamat pagi.